Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidin, berasal dari mahasiswa PUTM Ma'had Khalid bin Walid, Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun di video kali ini saya akan mempraktekkan contoh dalam berkomunikasi. Di dalam komunikasi saya berperan sebagai komunikator, yaitu salah seorang yang menyampaikan pesan, dan di antara salah satu teman saya berperan sebagai komunikan, salah seorang yang menerima pesan dari komunikator. Di dalam pesan saya menggunakan dengan cara verbal atau secara lisan. Tidak menggunakan media atau secara langsung, secara tatap muka. Strategi saya menyampaikan itu bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman kepada komunikan, agar bagaimana pesan-pesan yang saya sampaikan kepada komunikan dapat difahami dengan baik, dan di mana saya memilih tempat di mana ataupun waktu di mana dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan refresh, sehingga dia tidak merasa tersinggung apa yang saya sampaikan, dan sehingga dia bisa mencermati atau memahami apa yang saya sampaikan dalam pesannya itu. Saya akan memberikan pesan dan saya akan melakukan ketika kami duduk berdua di dalam perpustakaan sambil ngobrol dan sambil baca buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Dik? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana dengan keluarganya? Alhamdulillah, keluarga di rumah bebe juga. Alhamdulillah. Gini, Dit, kemarin saya kan sering lihat antum keluar gitu kan. Mungkin antum ada keperluan kayak apa gimana? Iya, soalnya sekarang ada banyak kerjaan di luar, sibuk. Iya. Gini, Dit, bahkan antum itu keluarnya bukan hanya saja di luar jadwal kuliah, tapi antum kan sering meninggalkan kuliah juga. Ya itu sih, jadi pertimbangan juga ini ya, kenapa saya malas sekali akhir-akhir ini. Iya, mungkin namanya kita sebagai manusia lah. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan antum, bukan berarti saya menasihati antum atau menceramai antum, menggurui antum, tetapi saya mengingatkan antum. Namanya kita manusia itu sering lupa, jadi tentu ada yang mengingatkannya. Gini, Dit, kita harus tahu kewajiban kita datang ke sini itu apa. Dan kita harus ingat pesan orang tua kita ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju di perguruan tinggi atau di dalam kampus ini, yaitu pesan itu agar kita belajar dengan baik, agar kita kuliah dengan baik. Jadi jangan sampai pesan orang tua itu kita kecewakan orang tua kita dengan kita tidak memaksimalkan waktu kita dalam belajar atau dalam kuliah itu. Kita tahu kan, kewajiban kita itu sebagai umat Islam itu diperintahkan itu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita berbicara kewajiban itu, kalau kita mengerjakan, ya kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita meninggalkan itu, kita akan mendapatkan dosa. Bahkan derajat orang yang menuntut ilmu itu nanti besar sekali, tinggi sekali. Di dalam Al-Quran Allah katakan itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat. Jadi besar pahala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah katakan itu, setiap kita melangkahkan kaki kita
orang yang memiliki ilmu itu akan dicatat sebagai ibadah. Dan setiap kita mulai dari kita melangkah dari rumah kemudian menuju tempat ilmu itu, maka semua makhluk yang ada di lautan dan di daratan itu akan bertasbih kepada Allah, meminta ampun, meminta perlindungan agar kita dilindungi oleh Allah. Dan para malaikat itu pun rela meletakkan sayapnya demi diinjak oleh orang-orang yang menuntut ilmu, akan dimudahkan oleh Allah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka saya ingatkan, janganlah kita seringan keluar. Oke lah, kalau kita ada masalah ya bisa curhat kepada saya, sama saya gitu. Mungkin saya bisa membantunya gitu kan, atau memberikan solusi gitu kan. Jangan sampai kewajiban kita tinggalkan. Kita yang akan mendapatkan dosa. Kasihan orang tua kita mencari uang siang malam. Demi siapa? Demi anaknya, demi kita untuk bisa makan, demi anaknya bisa kuliah, demi anaknya tenang dalam belajar. Jangan sia-siakan kesempatan ini, sebab kematian itu tidak ada yang tahu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada komunikan. Bila kurang, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.